Mana Hotman Paris ketika netizen udah bertindak keras? Mana? Apa masih joget-joget kah sama pejabat-pejabat Pertamina? Ya, Hotman Paris, jogetlah, joget ya, sama yang namanya pejabat-pejabat Pertamina. Kasus-kasus Pertamina tuh aman-aman aja loh, dari semenjak yang namanya Menteri BUMN sebelumnya. Nah, joget-joget, biasanya lo pesta-pesta atau sama pejabat-pejabat Pertamina, ya kan? Terus orang-orang yang bermain di tambang, nah joget-joget dong pesta, ya pengacara mereka kan, mafia-mafia yang pernah kasus ke Sandung Bulog, ini menteri-menteri yang dilindungi kebal hukum ini semua ini yang tidak pernah tersentuh KPK ini. Nah, joget-joget aja ya, joget-joget. Biasanya lo joget-joget loh, Hotman Paris, sama orang-orang pejabat yang khususnya di Pertamina. Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia ini udah cerdas. Siapa sih Hotman Paris itu sebenarnya yang joget-joget sama pejabat-pejabat selama ini? Jogetin aja bro, bongkar aja itu semua ya Hotman Paris ya. Nah terus nih Hotman Paris satu lagi ya, kalau memang Anda itu untuk mafia ya, coba kritik-kritik lagi lah yang lain-lainnya ya, Kementan gitu. Terus EKN senggol-senggol dong, yang pernah nanam itu terus di pot estate, yang pernah nanam jagung, nanam singkong tumbuh jagung ya kan, suburnya di Cianjur itu, nah itu bongkar dong ya. Joget-jogetin itu aja bro ya. Salam waras buat Hotman Paris. Hei Hotman Paris, jangan banyak bacot kau ya. Aku pendukung Ahok, bukan orang yang bodoh seperti yang kau maksudkan. Sejak kapan kau jadi guguknya Pertamina? Mengapa kau kepanasan dengan pernyataan Ahok? Mengapa kau gelisah dengan pernyataan Ahok itu? Dan apa masalah pribadimu dengan Ahok? Ahok punya statement bagus untuk membuka bobroknya Pertamina, dan kau malah mau melindungi para koruptor-koruptor yang ada di Pertamina. Apa mungkin kau mau dipakai sebagai pengacara para koruptor itu? Hah? Jawab Hotman. Jangan kau diam aja, jangan ponga kau, jangan sombong kau. Ya. Merdeka. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar, biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Surat terbuka untuk Hotman Paris. Hai Pak Hotman Paris, ini surat terbuka untuk Anda. Oke, Anda saya bawa sedikit berpikir logis kedaerahan. Kebetulan saya anak Riau, putra asli Riau Pak. Yang mana di Riau ini di atas minyak, di bawah minyak, yang selalu diambil kekayaannya dari Riau. Tapi coba Bapak lihat di Riau ini fasilitas dan infrastrukturnya, di mana-mana lobang, di mana-mana lobang, di mana-mana hancur infrastrukturnya Pak Hotman. Jadi Pak Hotman jangan membela koruptor. Biarlah Pak Ahok membuka secara terang benderang. Jangan Bapak pula yang mengapain Pak Ahok. Jangan terfokus dengan Pak Ahok, fokus dengan kasus korupsi yang terjadi saat ini Pak. Jangan Bapak terfokus apa yang kepada Pak Ahoknya, fokus ke kasus korupsi yang dilakukan oleh bangsat-bangsat itu. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Mereka telah membuat negara ini miskin. Mereka telah membuat negara ini susah. Jadi Pak Hotman, jangan terfokus kepada Ahok. Terfokuslah kepada kasus yang dilakukan oleh orang-orang ini, oleh para koruptor-koruptor bangsat ini. Terfokus Pak Hotman.
Fokusnya itu kepada koruptor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya speak up ini tentang apa yang dituduhkan oleh Hotman Paris kepada Bapak Ahok, bahwa dia menganggap banyak orang Indonesia yang otaknya tidak berisi dan nalarnya tidak berjalan gitu. Sekarang saya ajak Pak Hotman Paris untuk berpikir menggunakan nalar. Mungkin Anda terkenal menjadi booming kaya raya sekarang, tapi kami ya nggak pedulilah Anda mau kaya mau seperti apa gitu, karena harta Anda juga nggak bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu. Jadi yang kami pedulikan, kami tidak menyebut bahwa Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi Pertamina ini. Cuma niat baik Pak Ahok untuk membantu membuka seluas-luasnya kasus ini yang kita apresiasi gitu. Bukan menganggap Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi ini, tapi kita sangat mendukung. Jika memang Pak Ahok punya informasi, mari kita dukung, buka seterang benderangnya. Ini yang mau kita dorong, bukan menganggap Pak Ahok ini pahlawan. Tidak, Pak Hotman. Kami mendukung Pak Ahok ini membongkar bobroknya Pertamina ini, karena sangat-sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Kami beli minyak mahal di bawah ini. Hotman tahu, kami di Riau harga BBM luar biasa mahalnya, padahal penghasil minyak di sini. Ini karena bangsat-bangsat yang korupsi ini, Pak Hotman. Jadi Pak Hotman jangan fokus kemana-mana. Fokus kepada kasus korupsi dan orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini. Jangan dihalang-halangi kalau ada orang yang ingin membantu membuka bobroknya ini. Jangan kita ini kan gitu. Biarkan saja Pak Ahok menyampaikan. Kalau ternyata nanti dianggap dia tidak selama ini tidak bekerja, kalau seandainya dia ini, ya sudah, dia akan terseret. Nggak usah kita halangi. Biarkan dia membuka seterang benderang mungkin bagaimana kejahatan korupsi ini dilakukan di Pertamina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau, Pak Hotman. Hotman Paris. Aduh. Yang ngomentarin Ahok. Perasaan Ahok nggak pernah ada nyenggol-nyenggol dia. Dia ngomentarin semua aja. Kali ini saya dukung Ahok lah. Iya, walaupun katanya dulu dia waktu jadi komut, kenapa nggak dari dulu melakukan aksi segala macam. Udahlah Pak, sama-sama tahu kita ini di Indonesia ini yang jujur itu terbuang, banyak yang nyerang, banyak yang nggak suka yang jujur nih. Indonesia ini orang baik aja dipaksa menjadi orang jahat Pak. Aduh. Terusin lah untuk Pak Ahok. Jangan takut Pak. Masyarakat bersama Anda Pak. Jangan dengerin orang itu Pak. Semangat Pak. Kenapa itu Hotman Paris kepanasan gara-gara Ahok buka mulut? Itulah itu yang bikin kita bingung. Apa motif Hotman Paris sampai dia menyerang Ahok sedemikian kejam, sampai-sampai menyuruh Ahok mengembalikan gaji dan bonus Ahok selama dia kerja di Pertamina. Itu kan tidak masuk akal. Ahok sudah mengabdi kepada negara ini melalui jabatan dia sebagai komisaris utama di Pertamina, dan gaji dan bonus itu tentu sudah menjadi hak seorang Ahok. Dan yang paling sadis lagi, dituduh lagi sebagai manusia yang paling sok suci lah Ahok ini, dituduh oleh Hotman. Dan Ahok sendiri sudah mengatakan, kenapa baru sekarang dia buka mulut? Kenapa tidak dulu waktu dia komisaris utama? Kata Hotman, kan komisaris utama bisa mendisclose direktur utama Dirut. Iya betul, secara fungsi memang bisa. Tapi dalam negara kita ini, politik ini, pasti ada yang namanya invisible hand. Hotman Paris menafikan invisible hand itu, bahwa dalam politik kita ada tangan-tangan tersembunyi yang mengatur kekuasaan di negara ini. Itu tidak bisa kita nafikan.
Seorang Ahok sendiri melawan ketidakadilan pasti dia tidak akan sanggup, karena ada lagi backingan kekuasaan-kekuasaan yang besar di belakang oknum-oknum tersebut. Makanya dia tidak bisa ngomong. Nah, sekarang dia ngomong karena kebetulan sudah diungkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, Ahok mendukung dan siap menjadi saksi jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Harusnya Hotman Paris mendukung juga Ahok yang setelah siap menjadi saksi itu, bukan sebaliknya malah menyerang Ahok. Menurut saya begitu itu. Horas itu, sekian, terima kasih. Kepada para pendukung Ahok yang telah memusuhi aku, kalau kau memang punya otak, kau pasti akan memuji aku. Karena aku tidak musuhin Ahok. Aku hanya bertanya logika yang sangat logis, yaitu Ahok mengatakan akan membongkar korupsi di Pertamina setelah Kejaksaan Agung membongkar. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak kau bongkar dari dulu? Itu pertanyaan saya. Apakah karena kamu takut? Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Sekiranya Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti kau akan membiarkan sampai puluhan tahun ke depan korupsi tersebut yang akan rugi, Indonesia akan rugi ribuan triliun. Jadi pertanyaan saya, pertanyaan yang orang anak SD pun tahu. Kenapa bukan kau yang bongkar? Kalau memang kau mau bongkar sekarang, kenapa nggak bongkar dari dulu? Pendukung Ahok, benar kan? Logikanya simple. Otak kamu aja yang bodong, tidak ngerti-ngerti pertanyaannya. Saya tidak kenal Ahok, saya nggak peduli sama dia. Saya lebih kaya dari dia, saya lebih terkenal dari dia. Tapi karena ini menyangkut negara, aku ada pertanyaan. Kenapa kau tidak bongkar dari dulu? Kenapa baru sekarang kau mau bongkar? Halo Bang Hotman, saya rasa Anda salah satu pengacara yang namanya udah sangat terkenal banget ya, kaliber internasional ya kan. Saya lihat video Anda tadi pagi ngoceh-ngoceh, woi Ahok berisik loh, apalah seperti itu ya. Kamu itu kan komut, kamu seharusnya bisa kayak begini. Bang Hotman, kayak nggak tahu aja bang. Ente tinggal di mana? Kayak nggak tahu aja negara kita kayak mana. Ikan bang. Anda menyamakan komut bang, kalau di perusahaan yang lain ya, perusahaan swasta atau apapun itu mungkin bisa bang kayak begitu. Tapi kalau di negara kita, apalagi itu perusahaan negara bang, ya kan, BUMN bang, nggak bisa kayak begitu bos. Nggak usah, sesimpel aja deh bang ngejelasinnya ya. Urusan petrol dari zaman kapan sih? Dari zaman kapan kayak begitu? Zaman Tommy Soeharto sama Bambang jual minyak mentah kita ke luar negeri, mereka yang dapat komisi. Terus nanti diolah di luar negeri, dibeli lagi sama Indonesia, mereka lagi yang dapat komisi. Rakyat cuma kebagian apa? Kebagian ngantri bensin doang, kebagian ngantri minyak tanah doang. Bang, jelasin sama publik yang bener bang, jangan kayak gitu. Udah sekelas ente loh, masih aja bohongin orang. Bisa BTP bergerak kayak gitu? Nggak bisa juga. Kalau bosnya nggak, ini yang ada dia yang dipecat sama bosnya, kan gitu. Bosnya yang paling tinggi kan tahu itu. Mau siapapun itu presidennya, mohon maaf ya, setelah Soeharto berganti presiden bergulir-bergulir, ada 2 orang loh yang menjabat selama 10 tahun. Ada SBY, jenderal. Apakah dia bisa benahin Pertamina? Enggak. Anaknya main enggak? Nah, lu cari tahu deh tuh. Jokowi 10 tahun menjabat, katanya gak gentar sama koruptor, bla 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 bla, pengen beresin ini itu. Dulu gue percaya sama dia karena alasan itu juga salah satunya. Pada kenyataannya, bisa gak diberesin? Gak bisa juga. Gak bisa bos, mau siapapun itu presidennya. Gak usah ngajarin apa nih, mau apa ya, mohon maaf ya. Nih, pembohongan publik, pembodohan publik, gue bingung nih. Apa yang sedang lo lakukan? Kok sekelas lo jadi kayak buzzer sih bang? Gue ngerti lah,
keluarga penguasa ya salah satu klien besar lo. Tapi ya nggak gitu juga bang, nggak usah juga lu ikutan jadi buzzer. Jelasin sama masyarakat yang bener. Kalau komut di perusahaan swasta, di perusahaan lain bisa kayak begitu. Kalau di perusahaan negara mana bisa kayak begitu. Lu bersuara kenceng-kenceng, lu yang dihabisin. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya. Itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Ih, Bapak mobilnya bagus banget. Beli di mana? Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat lo yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir dong, lu yang hidup enak yang dirugiinnya banyak nih. Mana mukanya? Aduh Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya. Nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun, ya. Kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris, ya. Karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap, ya. Gue pengacara asli berpikir pakai otak, ya. Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi, lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur, ya. Makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris, lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Kalian udah nonton belum full video Pak Ahok yang di YouTube? Gila, gua bisa ngebayang bagaimana stresnya dia, sakit hatinya dia, keselnya dia bekerja di antara orang-orang yang mostly semuanya korupsi. Kayak kata dia itu, kalau gue jadi direktur gue pecat semua. Jadi kalian bisa tahu kan, kita bisa kebayangkan orang yang ada di Pertamina itu semuanya korupsi, guys. Gila. Nah, kayak kata Pak Ahok juga, Indonesia ini cuma 2 penyakitnya, munafik sama korupsi. Nah, orang yang munafik ini kan berkedokan agama. Mau itu agama Islam, Kristen, apa semua berkedokan agama gitu kan. Sedikit salah ngomong masalah agama, udah langsung digoreng sampai gosong, sampai masuk penjara. Wis, bah, gitu kan. Nyata emang benar. Nah, kita Indonesia selalu ngeluh korupsi sana sini. Ya model-model orang kayak Pak Ahok, kalian nggak support gitu loh. Selalu kalian mau bikin dia, mau singkirkan dia. Ya jangan harap Indonesia mau maju, mau menjadi emas, nggak bisa. Karena model-model orang Pak Ahok yang benar-benar bekerja buat bangsa dan negara pure, nggak mau korupsi, kalian nggak dukung, ya. Jadi ya sorry to say buat
kalian, teman-teman aku, saudaraku yang ada di Indonesia, yang bermimpi Indonesia akan maju, ya cuman bisa sebatas mimpi lah dulu, ya kan, mau kayak mana lagi gitu kan, ya. Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun manapun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarismu. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patra Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah maki kau, gue dirut, udah pecat tuh gue bilang. Isinya orang Cina, karena iklannya bahasa Cina. Saya bisa tunjukin filmnya nanti, saya sudah kirim ke panitia. Nanti silakan panitia diputar ya. Nah, jadi nggak mungkin itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi memang sengaja mengundang penduduk Republik Rakyat Cina untuk dipindahkan ke sini. Ya, pribumi-pribumi kita ini, umat Islam terutama, itu sudah terkepung. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu bukan lagi proyek strategis nasional, itu pemukiman, itu koloni namanya. Di Aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak Pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aguan? Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak, pimpinan. Sekian, terima kasih. Di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih ada harga 30.000, 50.000, itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu. Masya Allah, makin gila-gilaan korupsi. Terus Habaib sama Kiainya disuruh ribut urusan sara rasis, saudara. Mau diadu domba, mau dibenturin. Koruptor akhirnya makin merajalela, makin gila-gilaan. Nggak sampai di situ, kedaulatan negeri mau dirampok, mau diacak-acak. Ini yang lagi rame kasus PIK 2, saudara. Di utara Pulau Jawa, sebagian barat, Banten, Jakarta. Laut ada pagernya. Zaman Fir'aun aja, segila-gilanya Fir'aun gak pernah ngemagerin laut merah, saudara. Baru kayak sedikit udah mager laut, udah gitu anehnya 30 km laut dipager dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Lu buta.
Kacau tidak? Kacau tidak? Hei Aguan, berapa banyak pun uang yang kau punya, berapa banyak pejabat yang telah kau sogok, berapa banyak pun pasukan yang telah kau siapkan, demi Allah kami siap bertempur untuk membela masyarakat Banten dan rakyat Indonesia. Saya tanya, siap tempur? Siap lawan mereka? Siap lawan penjajah? Allahu Akbar. Gara-gara kasus pagar laut, kini beredar maki-makian terhadap kaum pengusaha Tionghoa, terutama pengusaha besar Aguan. Masalahnya sekarang ini beredar luas serangan sampai ke tahap tuntutan agar proyek PIK 2 dihentikan atau juga agar Aguan dipenjara. Sangat mungkin serangan ini datang bukan dari kepedulian terhadap aspek hukum, tapi ya dari kebencian terhadap pengusaha sukses, kecemburuan dan kebencian terhadap Tionghoa, serta juga kebencian terhadap pemerintah. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi, kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis, utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru ini mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari kita ketemu ada saja konten
yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram ataupun di YouTube, atau sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017, di saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti 98, karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Akhirnya Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas larang FPI dan sampai saat ini dijuluki sebagai bapak politik identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penonton setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa lihat dari kejadian di PIK 2, di mana ormas larang seperti FPI dan HTI terus-menerus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja, misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan gak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi, tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus daripada beli properti apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi jika terjadi lagi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi di aset global, seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia, karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar terkena dampak. Deposito, reksadana, bahkan properti terkena imbasnya. Ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual saja kripto di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital, yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual, dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.